Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat menyaksikan kembali podcast jalanan. Hari ini saya kembali berbincang-bincang ya, yang bincang santai dengan. Kalau kemarin saya mendatangkan, kalau cewek-cewek biasanya yang pembahasannya yang ringan-ringan ya. Dan kalau dengan yang cowok biasanya saya sering yang pembahasan yang sedikit berat gitu ya, bukan berat karena manggul beras ya tapi bincangnya itu sedikit ya nggak apalah berbobot ya, terkait dengan pembangunan dan sebagainya. Nah, kali ini saya mendatangkan cowok gitu ya, karena memang statusnya masih cowok ya masih cowok lah, belum jadi cewek ya. Maksud saya masih single kan ya? Ya, alhamdulillah masih bertahan. Masih single, masih bertahan katanya. Antara bertahan dan kurang ya itu sudah. Jadi kawan-kawan, saya akan berbincang-bincang karena kali ini saya mendatangkan salah satu narasumber, seorang lelaki single begitu. Nanti kita akan perkenalkan siapa beliau ini, dan kebetulan nanti yang akan kita bahas ya seputar tentang ya masa-masa dia waktu kuliah nanti kemudian sampai sekarang menjadi seperti ini. Sebelum itu kawan-kawan, nanti silakan jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Ke Mas apa saya manggilnya? Mas, abang apa? Abang, biasanya dipanggil abang. Ya, biasanya manggil abang ya. Teman-teman itu manggilnya abang. Ini Bang Fauzin. Nama aslinya siapa, Bang? Nama aslinya Muhammad Fauzin Amin. Muhammad Fauzin Amin. Nah, lumayan ya, bagus. Kalau dipanggil sehari-hari? Kalau biasa sehari dipanggil Bang Uus. Bang Uus. Oh. Ya. Muhammad Fauzin Amin panggil Bang Uus, tapi bukan Bang Uus yang artis ya. Yang mudah-mudahan nanti nyusul sama yang Bang Uus yang di Jakarta. Dan ini juga kawan-kawan yang sering saya panggil di belakang kamera. Nah, ini sudah penampakannya. Jadi saya ajak ke depan kamera hari ini karena memang ada sedikit yang unik yang perlu kita bahas di Mas Uus ini. Ini Bang Uus. Bang Uus ini adalah salah satu alumni gitu ya, alumni sekolah-sekolah yang ya katakan bonafit lah di tingkat kita orang Kangean ya. Kemarin mulai dari SD ya, ini sekolahnya tembus di sekolah-sekolah milik pemerintah, sekolah negeri. Dimana kalau di Kangean itu sekolah negeri itu masih menjadi favorit ya, prioritas untuk bisa sekolah-sekolah di sana. Bisa diceritakan mulai dari sekolah SD-nya di mana dulu? Kalau dulu SD-nya itu di daerah saya sendiri, SD dan SMP SDN Kangayan 1 dan SMP 3 Arjasa. SD-nya itu Kangayan di sini berarti ya, sini, ya. Sama SMP-nya, tapi negeri dong. Ya, negeri alhamdulillah. Terus lanjut setelah itu? Ke SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Arjasa. SMA Negeri 1 Arjasa. Nah, ini salah satu yang saya panggil sekarang ini juga sama seperti narasumber sebelumnya, itu dia berkeinginan untuk masuk ke SMA Negeri 1 Arjasa, dan ini adalah salah satu alumninya. Mungkin bisa diceritakan nanti kiat-kiat supaya bisa masuk ke SMA tapi di zamannya ya. Ya, mungkin beda dengan zaman saya waktu itu dengan yang sekarang. Kalau dulu masuk ke SMA negeri itu benar-benar rebutan ya. Sekarang mungkin masih sama. Lebih ketat lagi kalau sekarang lebih ketat lagi. Jadi tahun berapa kemarin? Kalau ke SMA itu tahun 2009 dari 10 ya. Ya. Jadi kalau lulusnya berarti 2012. Oke. Jadi kemarin masuk. Kalau masuknya apa sih? Maksudnya jalur masuk. Dulu masuknya jalur PMDK. Jadi masuk dari jalur PMDK berarti pakai yang rapot ya, itu kan PMDK ya. Ya, jadi masuknya jalur PMDK ya, otomatis berarti Bang Uus ini berprestasi kawan-kawan, karena tidak semuanya bisa masuk ke jalur PMDK ini. Berarti dia waktu di SMP-nya berprestasi sehingga masuk ke SMA-nya lewat jalur PMDK.
Di SMA itu sempat ada lika-liku dan drama kehidupan yang dijalani. Ya, Bisa ada. diceritakan nggak perjalanan di sana kan tinggalnya mungkin kita karena jauh ya tinggalnya tidak ngekos dan sebagainya itu gimana? Itu waktu pertama masuk ke sana itu saya tinggal di keluarga saya juga ada di sana di Laut Jangjang. Itu saya tidak sampai 1 tahun saya pindah ke Cuko di keluarga saya juga. Iya, iya. Itu pindah gara-gara ya mungkin alasan dari keluarga terlalu jauh ke sekolah, jadi pindah ke Cuko itu, jadi lebih dekat. Lebih dekat ke sekolah. Nah, sekolah ya. Saat itu sudah bawa motor sendiri apa jalan kaki apa gimana? Bawa motor sendiri. Pakai motor sendiri ya. Jadi tahun 2009 itu masa-masa melo ya. Masa-masanya ya apa ya pemuda-pemuda yang pokoknya tidak bisa dibayangkan lah. Ada kesan yang sangat berkesan di masa-masa itu kalau kita. Nah, beda lagi belum ada zaman TikTok dan sebagainya belum. Jadi masih zaman-zaman galau waktu itu. Jadi dari Laut Jangjang itu tadi pindah ke Tuko untuk masalah tempat tinggal. Kalau sekarang mungkin sudah banyak kosan ya di Jasa itu ya. Kalau sekarang iya Sudah. di saya itu udah beberapa udah banyak yang kos adik-adik dari Kang Ayan yang sekolah di Arjasa. Kalau dulu kan kita kalau tidak ada keluarga di Arjasa ya sulit untuk sekolah di sana karena mau tinggal di mana. Itu juga masih sedikit ya yang sekolah di sana. Nah, jadi yang dari Kang Ayan itu memang ya terhitung lah ya kalau sampai sekolah keluar Kang Ayan itu terhitung ya. Alhamdulillah sekarang kan sudah minat pendidikannya anak ini sudah tingkat minat untuk belajarnya itu ya lumayan lah, lumayan tinggi. Setelah itu di SMA pernah punya prestasi dan di SMA udah organisasi atau apa? Dulu sempat ikut itu OSIS, cuma waktu itu saya sakit gak lanjut. Terus sempat juga ikut pramuka, itu juga terus ikut rohis dan bulu tangkis waktu itu. Jadi banyak ekskul ya? Banyak ekskul di SMA. Banyak ekskul. Apalagi sekarang itu makin banyak udah ekskul di sana. Banyak. Bagus juga sekarang ya sekolahnya. Iya. Ya kalau saya dulu ya masih 5 kelas. Iya masih 5 kelas ya. Dulu Bang Ulus masuk di sana masih 5 kelas. Masih kan? 5 kelas ya. Masih 5 kelas. Kalau sekarang itu kelasnya banyak, sekolahnya sudah bagus ini. Ya luar biasa lah tuh SMA negeri. Jadi kita sebagai alumni ini merasa bangga lah. Ya. Ya. Untuk yang mau melanjutkan sekolah yang lulusan MTes atau SMP itu bisa Ya. masuk ke SMA negeri ya. Kami rekomendasikan banget itu. Rekomendasi. Jadi endorse Pak kepala sekolah ini tolong. Jadi promosi sekolah negeri. Tapi tidak apa-apa lah ya, promosi atau juga sekolah kita dipromosikan sekolah negerinya. Setelah SMA negeri itu kan 3 tahun lulus sudah ya. Iya, alhamdulillah lulus. Meskipun dengan keadaan yang seperti itu. penuh Penuh drama. Penuh drama. Enggak. Karena memang Bang Mus ini SMA-nya sempat mengalami sakit ya. Iya, lumayan sakit. Hampir saja tidak selesai ya. Kemudian setelah itu lanjut. Nah ini gimmicknya kalau dulu itu sekolah ke Jawa itu pokoknya yang top gitu ya. Kalau di Jawa Timur katakan sudah ya Jawa Timur itu ada kalau di Surabaya itu ada ITS, ya, UNER. Itu kalau di Malang itu ada di Malang ada UB, ada Polinema, UIN, UMM banyak. Tapi yang favorit, nah ini salah satu, ini banyak sekali yang diminta pada waktu itu. Tidak tahu kalau sekarang mungkin masih banyak juga yang minat, tapi sulit masuknya. Nah tapi Bang Ulus ini kebetulan ya mungkin karena prestasi ya, Bang Ulus ini sudah ya lumayan lah ya, secara IQ ini lumayan, sehingga dia masuk di UB gitu ya, Universitas Universitas Brawijaya. Oke, nah sekarang ini kawan-kawan saya akan bahas tentang waktu masa-masa dia kuliah dulu. Nah, mungkin ada perbedaan dengan masa sekarang, nah itu di masa tahun 2000 berapa masuk kuliah? 2012 itu mungkin sosmed tidak segencar sekarang ya.
kalau mau main Facebook kayak gitu ke warnet, ya mulai ada sih Android. Ada kan sudah ya? Iya udah mulai Sudah ada. mulai ada Android. Nah di sana di Malang itu eh, apa namanya, sosial media dan sebagainya hanya Facebook, mungkin Instagram sudah mulai itu. Nah jadi kita akan bahas ini terkait kuliahnya Paulus di UB. Katanya orang-orang sih kalau gimana sih, sulit nggak kuliah di UB? Sebenarnya kalau kuliah itu yang sulit itu cuma dua kalau saya, masuknya sama keluarnya itu. Masuknya Maksudnya sama masuk ke keluarnya. masuk ke kampusnya sama pas mau keluar mau lulus gitu lah. Itu maksud saya pas mau kuliahnya itu pas mau masuk ke kuliahnya dan pas mau lulusnya itu yang susah sebetulnya. Pas di dalamnya itu ya biasa aja sih menurut Pada saya. saat menjalannya ya sudah enak ya. Sudah enak. Cuma awal-awalnya aja pas semester 1 2 itu mungkin karena ya adaptasi dengan lingkungan yang baru, teman-teman baru, terus pelajaran-pelajaran yang baru, itu mungkin agak kesulitan bagi banyak mahasiswa baru. Baru ya. Jadi karena memang kalau dari Kangean ngaruh ke lingkungan ya, terpengaruh kan, kita dari cuaca yang panas kemudian ke Malang dingin, Ya, sehingga itu juga berpengaruh ya terhadap fisik, sehingga berpengaruh terhadap perkuliahan. Jadi masuknya itu yang sulit, kayak masuknya yang sulit gitu ya, masuknya ke UB maksudnya, keluarnya juga sulit. Jadi tapi ada nggak tips Bang Us ini masuk ke UB itu lewat jalur apa kok sampai bisa tembus ke UB? Karena memang zaman itu sulit. Iya, ada terhitung bisa masuk ke UB itu ya orang-orang yang luar biasa menurut saya. Saya aja nyoba nggak masuk itu di UB. Ini gimana tipsnya? itu saya dulu itu ikut berapa jalur? 3 kalau nggak salah. Baru tembus. Nah, pertama itu ikut di PMDK yang jalur undangan. Nah, itu mungkin karena jurusan yang saya ambil itu terlalu sulit juga dan peminatnya sangat banyak, jadi susah tembus. Waktu itu nyoba ambil kedokteran tapi tidak tembus. Terus akhirnya nyoba di SMPTN itu. SMPTN yang jalur terus itu juga nggak tembus. Kayaknya saya pakai jalur yang ketiga itu baru tembus itu karena mungkin peminatnya juga banyak waktu itu ambil teknik informatika baru tembus. Teknik informatika. Jadi 3 kali ya. Jadi Ya, 3 kali. sampai 3 kali nyoba untuk masuk ke UB itu baru bisa tembus. Ya, Nah itu untuk adik-adik yang sekarang mungkin mau masuk ke UB ya. karena saingannya itu emang sangat banyak waktu itu dan peminatnya dari kedokteran dan IT itu juga cukup banyak. Iya. Kalau kedokteran itu waktu itu pas SNMPTN itu peminatnya sekitar 2000 3000, sedangkan yang diambil nggak sampai 200 mahasiswa baru waktu itu. Jadi ya cukup ketat memang Ya, persaingan untuk masuk di sana. Karena memang ya UB ini adalah salah satu kampus yang berbonafit di Indonesia ya, bukan lagi di Jawa Timur tapi di Indonesia ini diperhitungkan termasuk alumni-alumninya. Nah, Bang Us itu selama di UB ngambil jurusan apa tadi? Jadi dulu itu ambil jurusan teknik informatika. Teknik informatika. Kalau teknik informatika itu gimana? Anunya. Nah itu waktu itu saya sebelum masuk informatika itu pas masih SMA itu pikirannya informatika itu mengenai tentang ya komputer, tentang ya itu yang kita tahu tentang teknologi. Ternyata pas nyampe sana itu ya kuliahnya itu ya tentang diajari matematika, fisika gitu-gitu. Jadi tetap itu ya. ya. Ya emang sebenarnya udah dikasih tahu pas sebelum masuk kuliah itu emang ya kalau mau ambil informatika ya setidaknya kita itu ngerti lah atau tahu dasar-dasar matematika sama bahasa Inggris terutama. Jadi Soalnya di sana itu hampir semua materinya itu pakai bahasa Inggris. Kalau PowerPoint pasti udah pakai bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris kayak mau masuk UB bahasa Inggris, jangan bahasa Sapoken. Bahasa Sapoken enggak pakai gitu. Terus tapi tetap bisa mengikuti tapi kan ya. Kalau awal-awal itu sempat mau berhenti sih. Sempat mau Sempat berhenti ya. Karena udah nggak kuat, ternyata itu tidak cuma saya saja yang merasa kesulitan, karena juga ada beberapa teman-teman yang mungkin dari IPS atau dari jurusan
SMK Tata Boga itu kemarin ada juga yang masuk ke situ. Jadi merasa kesulitan karena di SMA-nya itu nggak diajarkan tentang. Jadi kesulitan mengikuti pelajarannya ya. Ya, tapi alhamdulillah bisa lulus juga. Ya, alhamdulillah. Itu berapa tahun? Nah itu lulusnya itu yang nggak lama. Itu saya sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Nah itu kendala dari skripsi dan mungkin saya juga banyak bermain. Banyak bermain. Habiskan harta bapak. Jadi 5 tahun ya ditempuh. Saya itu jangan dicontoh yang bermain itu ya dikurangin lah. Bermain jangan sampai lulus tidak tepat waktu gitu. Itu bermainnya main apa? Main game, main jalan-jalan? Main game. Kalau jalan-jalan itu jarang sih. Biasanya main game aja. Jadi lebih fokus ke game, akhirnya terbengkalai skripsi. Ya teman-teman skripsi. Itu kawan-kawan mungkin ini banyak ya seperti ini ya. Sekarang pun mungkin banyak. Ya tidak hanya karena faktor game sih. Kalau skripsi terbengkalai itu tertunda itu. Kadang karena memang mahasiswa itu karena aktivis apa istilahnya itu aktif ya di organisasi sehingga skripsinya dikesampingkan dulu demi organisasinya. Ini banyak. Tapi alhamdulillah apapun itu kan sudah lulus ya. Ya alhamdulillah sudah lulus. Nah ini kan lulusan UB ya, lulusan UB kemudian lulusannya teknik. Nah kok sampai terdampar lagi ke Kang Ayan? Kalau enggak, bayangan saya kan gini, lulusan UB kemudian teknik mestinya ya paling enggak di perusahaan-perusahaan yang apa intinya yang bagus-bagus lah ya, maksudnya saya dalam hal bidang kerjaan. Ini kok sekarang ada di Kang Ayan dan saya lihat kemarin jadi Pak Ustadz juga dari teknik dari Ustadz. Jadi gimana kalau bisa? Iya sebenarnya sempat juga kerja di Malang waktu itu. Tapi karena enggak takdir ya. Iya benar itu pasti takdir. Itu waktu itu udah saya ada masalah mungkin nggak betah juga saya di kantor, nggak ada yang kurang gitu, nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Terus saya desain di kantor. Akhirnya saya waktu itu pulang ke Banyuwangi dulu, itu tuh ke keluarga dan saya di sana lama terus itu baru pulang ke Kanyan. Itu di Kanyan sempat belajar komputer juga berapa bulan itu. Iya. Terus komputer selesai itu terus saya juga bantu-bantu di sekolah. Nah itu pas jenjang masa di situ saya masih nyoba-nyoba untuk melamar pekerjaan di Jawa lagi yang di Malang rekannya. Nah, tapi nggak dapat. Ya mungkin karena saingannya itu juga udah banyak yang baru-baru, sedangkan saya udah kemarin beberapa bulan udah lama di Kangen. Banyak yang fresh graduate ya, yang kata-kata lama itu tersisihkan. Tapi ini bukan satu kegagalan ya. Jadi kita tidak mengukur karena meskipun lulusan UB, lulusannya teknik, pulang ke Kangen itu bukan suatu kegagalan kalau menurut saya. Justru di situ tantangannya, kan ya, untuk mengedukasi tetap supaya anak itu ya tetap ya kalau mau kuliah cari kampus-kampus yang bagus, yang bonafit. Iya. Dan terbukti sekarang Mbak Uus ini di sini sama teman-temannya dia tidak bekerja tapi membuat suatu lowongan pekerjaan ya. Jadi apa namanya? Pekerjaan untuk apa sih istilahnya? Kok saya jadi ribet. Jadi Mbak Uus ini sama teman-temannya sekarang lagi merintis sebuah usaha begitu ya di bidang ekspedisi dan apa semacam GoFood gitu. Ya semacam GoFood gitu ya. Jadi dia yang di Kangayan, temennya yang di Asia. Itu menurut saya pencapaian terbaik sih. Selain ini merintis usaha itu Bang Uus sekarang apa lagi kerjaan yang pokok? Kalau sekarang ini udah juga mulai usaha-usaha sendiri kayak bikin buat servis komputer gitu sama HP itu udah mulai. Itu sebenarnya udah lama, cuma baru kesampaian tahun ini, udah dibuka juga kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar. Itu kami membuat
usaha untuk bikin reparasi apa? Reparasi ya, HP, HP, laptop. laptop. Ya, jadi itu kawan-kawan meskipun dia tidak masuk di perusahaan atau bekerja lah ya istilahnya, tapi dia sudah membuat usaha. Nah, jadi dia membuka bahkan lapangan pekerjaan gitu. Jadi tidak harus bekerja, ya sekecil apapun dia sekarang sudah jadi bosnya. Enggak juga itu. Itu teman-teman saya juga ya bergabung aja dengan mereka biar jauh-jauh kuliah masa nggak ada kerjaan di sini ya bisanya itu ya itu aja Intinya tetap bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Tetap itu ya. Ya seenggaknya walaupun nanti nggak ada yang teman-teman yang nggak bisa lanjut kuliah atau yang alhamdulillah yang bisa lanjut kuliah itu tetap semangat untuk bekerja. Ya kedepannya gimana ya khususnya nih di Kangayan ini yang utama itu kan yang susah itu menghilangkan rasa malas itu gimana caranya rasa malas itu kita hilangkan yang kita alihkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya bisa kita kembangkan di Kangayan. Tidak harus ke luar Kangayan. Ini memang malas, gengsi itu kadang memang harus dihilangkan. Penyakit yang menjangkit anak muda ya. Sehingga ambil jalan pintas kan biasanya anak muda yang selesai kuliah maupun yang tidak kuliah itu kayak ke Malaysia akhirnya. Ya untuk jadi TKI, jadi akhirnya pulang ya tetap ya meskipun memang penghasilan lumayan ya, tapi secara nah intinya kita kalau mau berbuat untuk daerah itu ya kita berbuat di sini gitu, tidak harus yang instan. Ini yang Bang Uus ini sudah mencontohkan untuk kawan-kawan, dan untuk area Kangayan ini sudah kembali buka lowongan ya kemarin untuk pekerjaannya. Lihat itu buka lowongan yang mungkin mau jadi kurir. Nah ini endorse lagi saya. Mudah-mudahan nanti dapatin. Cuma gini ya, kalau di Kangayan itu atau di Kangayan itu kalau bikin usaha itu ya saya biasanya nggak cukup pengalamannya masih sedikit, nggak ada malah itu mungkin untuk berkembang itu susah dan lama. Ya karena mungkin faktor ekonomi yang di sini. Kita memang geografis juga ya, jadi kita geografis itu hampir pelosok, bukan pelosok, kita hampir pelosok karena ini satu pulau. Ya memang masih provinsi Jawa Timur, tapi ini satu pulau yang akses menuju ke sini ini agak sulit kan ya. Karena memang tumpuan kita hanya kapal laut. Terus untuk jalan itu juga jalannya itu masih rusak banget, masih banyak yang rusak, terutama dari Arjasa ke sini. Kalau di Arjasa udah bagus, jalur udah bagus, sudah banyak yang bagus, hampir merata. Tapi kalau untuk yang di Kangayan itu masih banyak yang rusak ya. Itu kami mohon untuk pemerintah daerah itu gimana untuk memperhatikan daerah Kangayan gitu ya, supaya akses jalan ke sini itu bagus lah. Terus sinyal juga itu sangat berpengaruh. Kalau untuk pekerjaan Bang Uus sih memang sinyal berpengaruh ya, karena memang dia bekerja atau membuat usaha itu di bidang ini ekspedisi dan GoFood itu yang tentunya butuh sinyal. Dia masih dijangkau hanya berapa desa mungkin. Jadi itu perjuangan untuk merintis usaha di sini di Kangayan itu ya seperti itu. Mungkin mau mengadakan atau membuat usaha seperti ini atau yang lain-lain nanti supaya bisa dipikirkan lah. Tapi kemarin saya juga sempat Bang Uus, sebelum podcast Bang Uus ini saya sempat ketemu dengan podcast dengan salah satu anggota dewan, bahkan wakil DPRD Kabupaten Sumeneb. Ya terkait infrastruktur ini, terkait jalan dan sebagainya, memang akses itu menentukan untuk sebuah usaha. Nah, tapi apapun itu saya apresiasi sekali untuk Bang Uus dan kawan-kawan ini karena sudah mau berbuat untuk Kangayan dan untuk daerah, karena sulit memang orang yang mau berbuat untuk daerah itu. Nah ini lulusan UB yang mestinya sudah di sana ya, karena setahu saya alumninya tapi tidak juga ya, alumni UB tetap
yang pulang-pulang ke daerah Iya, mungkin ada juga banyak yang ya. banyak juga teman-teman saya yang balik ke daerahnya. Soalnya menurut saya tuh siapa sih yang apa nggak, kalau bukan pemuda di daerah itu siapa lagi yang akan membangun suatu Iya. daerah itu kalau bukan pemudanya sendiri? Nggak mungkin lah, susah banget, apa sulit lah. Iya. Mungkin 1 banding 1000 orang daerah lain untuk membangun Membangun daerah daerah orang yang lain. lain lah, kalau nggak daerahnya sendiri. Iya. Jadi kalau pemuda-pemuda di sini ya malas, terutama untuk dirinya sendiri, ya makin sulit untuk berkembang itu untuk daerahnya ya. Jadi tetap yang harus membangun daerah itu ya putra-putra daerah Ya, sendiri. putra-putra daerah sendiri. Tidak harus menunggu orang lain. Ya mungkin ada bangun tadi, cuman itu sulit lah. Orang mau memikirkan daerahnya orang lain itu sedikit sulit. Jadi harus dari kitanya. Iya. Ayo dari kita. Nah, ini terakhir ini Bang Us, ini sudah pengalaman usaha dan sebagainya. Ini Bang Us benar-benar masih single ya? Iya, gitulah. Jadi untuk para jiwa-jiwa yang di luar sana ini, Bang Usnya masih single ya. Tapi ini saya bukan endorse Bang Us lagi ya. Nah, Bang Us tahu dia masih single. Tapi kalau ada yang nasir ya bukan urusan saya, silakan langsung bisa komen. Ada nasir misalnya ya. Bang Us punya IG kan ya? Ya ada. Iya ada. Apa nama IG-nya? IG-nya @fausin_amin. Ya, @fausin_amin. Nanti saya tampilkan di deskripsi di bawah, juga di deskripsi, kemudian di bawah ini juga saya tampilkan ya. Oke, itu kawan-kawan. Jadi sedikit bincang-bincang santai. Nah, memang tadi bincang-bincang santai aja ya gitu ya. Kita mulai perjalanannya Bang Ulus dari SD sampai sekarang bisa membuat usaha yang seperti ini luar biasa. Dan ini adalah usaha yang dibangun sama Bang Ulus dan kawan-kawannya ini teman-teman, adalah usaha yang memang revolusioner sekali ya, kekinian begitu di bidang ekspedisi, yang tidak hanya mengandalkan trik-trik konvensional, jadi tetap menggunakan teknologi juga ya, di usahanya itu tetap bergantung ke sana. Dan memang harapannya yaitu harus ya semoga ke depan teknologi yang di Kangayan ini terkait jaringan sinyal lebih bagus ya. Amin. Nah itu kawan-kawan bincang-bincang kita hari ini dengan Bang Us. Nanti silahkan ditonton terus episode-episode berikutnya. Semoga dengan bincang-bincang kita bisa ada pelajaran yang diambil, utamanya untuk adik-adik yang sekarang ini sudah musimnya ya, musimnya untuk pendaftaran mahasiswa baru dan sebagainya. Silakan tentukan kampusnya dan jangan misalkan tidak dapat kampus-kampus yang bonafit ya, yang bagus, Jangan atau berkecil hati. ya jangan berkecil hati, karena memang tidak menentukan kampusnya bagus, itu tetap terkait dengan Tergantung mahasiswanya sendiri. nah, tergantung mahasiswa dengan pribadinya ya. Nah, Cuma di kampus yang bagus, tapi kalau mahasiswanya enggak ya nggak kuliah ya akhirnya nggak jadi. Nah, kalau misalkan sebaliknya di kampus yang tidak terlalu munafik, kalau punya keinginan pasti berhasil. Oke, kawan-kawan, itu saja bincang kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast jalanan. Selanjutnya silakan ikuti terus podcast jalanan ini. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, like, komen, dan terkhusus subscribe ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.